Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Di sini saya akan membedah al-ya'su, keputusasaan. Al-ya'su ini salah satu sifat penyakit dalam diri manusia, dan al-ya'su juga penyakit atau dosa untuk masyarakat. Next. Al-ya'su ini pembahasan al-ya'su ini dari kitabnya Al-Mustafa Al-Ghulayin. Dia asli Turki. Jadi dalam penjajahan Prancis untuk mengusir penjajah, Mustafa Al-Ghulayin ini menyemangati masyarakatnya itu dengan menuliskan karya. Jadi sifat ya'su atau putus asa ini, kata Al-Mustafa Al-Ghulayin, ini merusak sendi-sendi kehidupan. Jadi sendi-sendi kehidupan dalam segala sisi, baik di tingkat individu, tingkat masyarakat, tingkat negara. Nah, ini efeknya ini merusak. Ini lebih bahaya dengan perang. Kemudian ya'su juga terpuruknya suatu bangsa. Jadi salah satu sifat putus asa ini bisa memperburuk bangsa. Kemudian yang ketiga, ini pengaruhnya ini lebih mengerikan daripada senjata. Jadi untuk memahami al-ya'su ini ada 3 poin. Yang pertama akal, yang kedua hati. Nah, dalam akal dan hati ini ada dorongan. Dorongan ini dorongan jika kita memiliki ilmu, maka dorongannya itu ilmu. Tetapi ketika orang itu tidak berbuat apa-apa, dia hanya diam, dia mati dalam kehidupan, kira-kira gitu. Nah, ini berarti akal dan hati dia itu kena penyakit ini, ya'sun ini. Nah, ini amal yang ketiga. Jadi dorongannya itu akal hati, kemudian nanti akan berbuah amal perbuatan. Next. Putus asa menurut Al-Mustafa Al-Ghulayin ini itu adalah dorongan yang ada dalam akal dan hati sebelum melakukan amal perbuatan. Perbuatan yang baik didorong dari ketabahan, kesungguhan, tekad membara. Maka pandangan yang tajam akan memperbaiki keadaan dan memetik buah-buah masa depan. Jadi kata kuncinya di akal dan di hati. Di tengah-tengahnya ini ada amal perbuatan. Nah, di sini faktor dalam dan faktor luar. Ini saya mengandaikan saja. Ada faktor dalam dan ada faktor luar. Faktor dalam ini diri kita sendiri, dan faktor luar ini bagaimana dalam diri kita, di luar kita itu dipengaruhi oleh faktor dalam. Atau kalau amal perbuatan, amal perbuatan baik menurut kita dan menurut orang lain, kira-kira gitu. Amal perbuatan menurut kita baik, dan menurut faktor luar itu baik. Kadang ada amal perbuatan yang dari kita, menurut kita baik, tetapi faktor luarnya orang lain itu menurut mereka tidak baik. Dan faktor dalam dan faktor luar ini dipengaruhi oleh hati dan akal. Faktor dalam apa saja? Nah, saya ringkas di sini. Mustafa Al-Ghulayin ini yang pertama mengatakan dorongan dari sifat malas. Itu cirinya itu tidak mau menolong. Malas, tidak mau menolong. Kemudian kehilangan semangat. Melihat perintangan hidup
terlihat besar. Seakan-akan itu tidak sanggup untuk melangkah atau berbuatnya. Jadi ketika di titik mendapatkan persoalan atau masalah, dia berpikirnya, segede gunung, dan saya tidak mampu untuk melakukan ini, dan saya tidak bisa melakukan ini. Nah, itu dorongan akal yang dia mengucap, saya tidak bisa ini melakukan ini. Nah, itu sifat ya'su, di ketidaksanggupan untuk melangkah. Belum pada amal perbuatan, tetapi baru pada di tingkat akliyahnya ini, saya tidak sanggup ini. Belum bergerak, belum berbuat, tetapi dia sudah mengatakan tidak sanggup, atau ketidaksemangatan. Nah, ini namanya ya'su. Ya'su itu penyakit itu harus diobati. Kalau dalam padi itu kan ada penyakit perang, ada penyakit yang membuat padi itu nggak berisi, macam-macam ya. Kalau dalam manusia itu penyakit itu macam-macam. Kemudian dalam faktor luar ini, itu jadi dorongan hati dari faktor luar itu melemahkan hati, penyakit umat. Efeknya itu luar, efek luarnya itu pada umat tidak bergairah. Kedua faktor ini pengaruh ini lebih mengerikan daripada senjata, seperti binatang yang hanya berjalan di tempat. Jadi keteguhan hati itu tidak ada. Ini kan proses dari kemalasan itu, maka berbuah ini juga termasuk, hati juga termasuk salah satu faktor penting. Jadi kalau sudah ya'su itu merasuk ke akal dan hati, maka sangat dimungkinkan bahwa dia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian di sini ada amal perbuatan. Ini efek perilaku berakibat kehidupan kecil di dunia berjalan lambat. Nah ini jadi efeknya amal perbuatannya, ketika ya'su ini ada dalam diri manusia, dalam diri seseorang, maka di kehidupan kecil di dunia itu akan berjalan lambat. Jadi segala program atau apapun itu lama. Jangan-jangan Indonesia dengan keterlambatannya ini dari negara-negara yang sudah maju, ini jangan-jangan masyarakatnya kebanyakan kena penyakit ya'su ini. Nah, ini kan berlambat sekali kita. Kemudian di kehidupan terasa berat. Jadi seakan-akan hidup itu membawa batu besar dan susah untuk melangkah. Nah itu ya'su itu seperti itu, penyakit ya'su dalam hati dan pikiran. Hidup itu terasa berat, mau melakukan apapun, dari bangun tidur itu sudah, mau mandi berat, mau ibadah berat, mau belajar berat, mau baca-baca berat, mau menulis berat, mau ke temen, itu kan. Nah ini kan ini kena penyakit ya'su kalau sudah seperti itu. Padahal hidup itu kan ringan ya. Kalau sudah hidup itu seperti kita mengedipkan mata atau bernapas. Seumpama kita bernapas, apa kita pernah menghitung berapa kali kita bernafas atau berapa kali kita berkedip? Tidak kan, kita sambil lalu saja ya. Berkedip ya berkedip.
itu kan terasa ringan. Nah, kalau udah kena penyakit yaksun ini hidup itu terasa berat. Kemudian tidak melihat kehidupan besar ini akhirat, bahwa rahmat Allah begitu besar. Jadi cara pandangnya itu sempit sekali. Yang memiliki sifat yaksu, baik dari akal dalam hatinya tidak luas, akalnya sempit, jadi maka pandangannya itu untuk hari ini, detik itu, bukan pandangan yang untuk kedepannya, bagaimana kemaslahatannya, bagaimana ke depan agar lebih baik. Jadi betul-betul menghancurkan sendi amal, sendi perbuatan, perilaku. Jadi ya sukanya diam, merenung, ya tidak mau melakukan apa-apa. Jadi seperti kematian dalam hidup kira-kira. Nah ini kan celaka sesudah mati ya. Jadi kalau sudah mati dalam kehidupan, dia tidak mau berkarya, tidak mau berinovasi, tidak mau melakukan kebaikan untuk orang lain, maka sudah dipastikan di kehidupan kecil saja di dunia itu seperti itu, apalagi kehidupan akhirat nanti, kehidupan besar nanti sesudah mati. Nah, ini mengerikan sekali ya. Next, mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.